Lihat. Hasanah itu amal baik yang bernilai pahala. Rumus dalam Qur'annya, hasanah itu akan menghapuskan sayyiat. Sayyiat jamak dari kata sayyiat atau su di sini. Ini jamaknya sayyiat. Ini jamaknya hasanat. Demikian. Yang ini melahirkan dosa, yang ini melahirkan pahala. Nah, kalau Anda berbuat satu kebaikan nilai hasanah, ada pahalanya. Pahala ini ketika dikerjakan akan otomatis menutup dosa. Jadi kalau dapat satu, dosanya satu, selesai. Ini habis. Jadi nggak punya pahala, nggak ada dosa, kosong. Beruntungnya kita, Allah Maha Rahman. Setiap dosa dituliskan satu nilainya. Setiap pahala dituliskan 10 nilainya. Jadi kalau kita kerjakan sholat, ini nilainya ini satu hasanah. Kalau hasanah satu berarti 10 poinnya. Dari mana rumusnya? Quran surah ke-6 ayat 160. Man jaa bil hasanati, siapa yang mengerjakan satu kebaikan bernilai pahala, falahu asyru amsalihha, dapat 10 poinnya. Tapi kalau Anda mengerjakan keburukan, satu. Awas, fala yuzza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Gak akan dibalas kecuali satu aja, satu. Ngerjakan kebaikan 10, dosa 1. Udah, satu sehingga antum masih punya bekal. Cuman persoalannya, berapa kali antum berbuat dosa dalam sehari? Itu masalahnya. Sholat 5 kali, dosanya 50 kali, sama-sama aja. 5 kali 10, 50, dosa 50 kali. 50 kali ini baru dosa mata. Coba lihat, salah lihat videotron, salah lihat di handphone, salah lihat di televisi, salah lihat di majalah yang dibuka, salah lihat di koran. Silakan cek. Coba dibuka lagi. Apa yang antum lihat belum tentu itu menunjukkan nilai kebaikan. Itu baru mata, belum lisan, belum telinga, belum kaki. Kalau diakumulasikan jangan-jangan masih banyak yang ini dibandingkan yang ininya. Sedangkan cita-cita pengen ke surga. Bagaimana bisa terwujud? Ya, karena itu konsepnya adalah perbanyak sehingga yudhibnas sayyiat. Dari mana Ustaz tahunya tafsiran ini? Dari Nabi SAW. Kata Nabi, as-salawatu ila as-salawat, wal jumu'atu ila al-jumu'ah, wa ramadan ila ramadan, kafaratun lima bainahunna, ma lam takunil kabair. Salat satu ke salat lain, Jumat ke Jumat, puasa ke puasa, bisa menggugurkan dosa-dosa, menghapuskan kesalahan-kesalahan. Selain dosa besar, itu harus diisi dengan tobat yang benar. Otomatis tuh. Nah ini, kalau Anda isi ini ibadahnya dengan ilmu, maka naik status yang ini. Misal, maaf ya, sebelum sholat belajar dulu. Kenapa saya takbir begini? Kenapa saya mengucapkan Allahu Akbar? Kenapa saya bacanya kemudian yang wajah tuh? Kenapa bacanya Allahumma ba'id? Kenapa bacanya Allahu Akbar kabir? Antum paham ini. Sehingga ketika antum sholat, karena mengerti apa yang dibacakan, bisa mendalami isinya. Itu status pahalanya langsung naik, kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Dan beliau adalah murid Nabi yang paling dekat dengan Nabi dalam pemahaman Al-Quran. Dari sejak dininya, sampai ketika Nabi wafat, usianya masih 13 tahun, sudah hafal 2000 hadis. Orang yang didoakan dengan Nabi dengan doa yang sangat indah. Allahumma faqihu fid din wa alimhu ta'wil. Ya Allah, mohon pahamkan Ibnu Abbas ini. Ya Allah, pemahaman tentang semua nilai-nilai agama, hukum-hukumnya, dan buat dia memahami apa yang tersulit untuk dipahami. Takwil. Ibnu Abbas disebut dengan turjumanil Quran, orang yang mampu menerangkan isi Quran dengan sangat detailnya. Teman-teman, beliau mengatakan, kalau Anda mengerjakan sesuatu ibadah dengan ilmunya, maka naik status pahalanya 700 kali lipat. Ma baina darajataini khamsumi'ati sanatin. Antara jarak satu keduanya, satu kedua, dua ketiga, tiga keempat, sampai ke 700, setiap jaraknya 500 tahun. 500 tahun. 500 tahun. Bayangkan, kalau antum sholat Allahu Akbar, satu keduanya 500 tahun, seakan-akan antum sholat 500 tahun. Bisa nggak Anda sholat 500 tahun tanpa berhenti? Nah, ini jangan dipandang sebelah mata. Karena mandang sebelah mata itu nggak jelas, coba aja tuh. Pandang seluruhnya. Ya, pandang seluruhnya, lihat, ini nggak akan kelihatan kalau bicara pahala bukan di dunia tapi akhirat nanti. Nanti sebelum meninggal akan ditampakkan tuh apa kebaikan-kebaikan kita. Dan itu yang akan memberikan respon bagaimana cara antum pulang. Kalau banyak dosanya sesuai kebiasaan, banyak dosa ditampakkan dosa. Makanya banyak gelisahnya. Gelisah, takut, kadang-kadang mukul sana sini meracau tidak karuan. Demikian. Tapi kalau antum banyak berbuat kebaikan, kebaikan yang ditampakkan enak, di pulangnya itu tidak terasa. Panggilannya tenang. Karena antum sudah tenang, maka jiwanya pun pulang dengan tenang. Turunlah Quran surah ke-89 itu. Ayat 27-30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pulang, lihat gitu.
Ada yang cuma sambil melihat, tidur-tiduran, dan pulang, meninggal. Ya, enak tidurnya. Lihat di bagian belakang tuh, tidur-tiduran, meninggal. Kan? Ya. Jelas ya?